Halo. Halo. Yes, Mas. Oke, nggak, saya cuma ngetes suara, takutnya nggak ada. Oke, mari kita mulai ya, Mas. Oke. Saya jawab aja. Oke. Selamat malam teman-teman. Datang kembali di ruang diskusi 5 kali. Bentuk kolaborasi kami dari Homebook Store dan Guari Galeri. Kali ini kita akan mencoba menyajikan tema yang berjudul social movement atau gerakan sosial yang diwakilkan oleh 6 narasumber terpilih. Kita sudah tentukan dari Homebook Store dan Guari Galeri. Mungkin bisa nanti dari masing-masing narasumber akan menjelaskan visi misi dan mungkin gambaran dari proyeknya itu sendiri, tentang apa yang mereka lakukan untuk society atau buat komunitas sekitar yang membawa dampak secara baik itu secara sosial maupun secara perekonomian atau taraf kehidupan. Oke. Mungkin pertama kita akan mulai ke kita Mahardika. Mas Andika Mahardika ini mewakili dari Agradaya, yaitu jaring olah rempah yang dikerjakan oleh Mas Andika bersama istrinya Asri Saraswati, mendirikan Agradaya yang bermitra dengan kelompok petani wanita di Perbukitan Menoreh, Yogyakarta. Agradaya melakukan budidaya dan pengolahan rempah dengan menerapkan praktik pertanian dan perkebunan yang berkelanjutan. Kurang lebih seperti itu. Mungkin bisa ditampilkan Mas Andika. Halo. Ya, halo Mas Gram. Saya langsung share Ya, screen berarti. Mas Andika. Oke. Baik. Ya, waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Mas Andika menjelaskan mengenai proyeknya itu. Oke, baik. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu untuk teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Andika Mahardika dari Agradaya. Di malam ini saya akan bercerita tentang perjalanan saya selama kurang lebih hampir 7 tahun bekerja bersama petani rempah di Yogyakarta dan di Trenggalek. Agradaya sendiri adalah sebuah kewirausahaan sosial yang fokus pada pengembangan sumber daya desa dan
sektor pengembangan sumber daya desa di sektor pertanian dan olahan pangan. Saat ini kami melibatkan petani di wilayah Yogyakarta dan juga Jawa Timur dengan menerapkan praktek pertanian yang berkelanjutan. Saat ini secara jumlah petani yang terlibat hampir ada 200 petani, yang mana mayoritas di sana adalah perempuan yang berkelompok di kelompok tani, kelompok wanita, kelompok tani hutan, hutan kemasyarakatan atau BUMDesma. Jadi kami terlibat bermitra dengan kelompok petani di Kabupaten Kulon Progo dan di Trenggalek. Di situ kenapa kami fokus pada pengembangan tanaman rempah, dalam hal ini adalah tanaman rempah biofarmaka, atau belakangan sekarang lagi viral, dalam istilah lain disebut empon-empon, gara-gara corona saat ini. Jadi kami fokus ke rempah karena kami saat itu di tahun 2016, kami melihat ada potensi sumber daya alam yang sangat melimpah, kekayaan alam di perbukitan Menoreh di Kulon Progo di sana. Perbukitan Menoreh yang di sana adalah mayoritas wilayah hutan, di mana banyak sekali keanekaragaman tanaman di sana. Salah satunya adalah tanaman kunyit. Kunyit yang punya kandungan kurkumin konten di situ, yang punya kandungan untuk antiinflamasi, anti peradangan oleh masyarakat di sana, dan secara umum rempah-rempah digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh mereka. Dari mulai kegiatan yang untuk dapur, untuk makanan, minuman, bahkan untuk prosesi kelahiran, hingga bahkan seperti tanaman bengklai untuk prosesi kematian. Nah, di situ kami melihat bahwa apa kekayaan yang dimiliki oleh petani dan masyarakat desa di Menoreh, di situ sebetulnya yang ingin kami belajar dan kami coba memanfaatkan hal itu. Karena itu yang dibutuhkan oleh kami, terutama orang-orang yang ada di kota. Seperti jahe yang untuk melancarkan peredaran darah, mengurangi pegal-pegal yang bisa diolah juga dalam bentuk jamu segala macam. Nah, di situ bersama dengan petani yang saat itu bersama dengan kelompok wanita tani, kami belajar bersama untuk bisa mengolah atau membudidayakan tanaman rempah supaya dihasilkan secara lebih sehat, yaitu menggunakan metode natural farming, yaitu sebuah metode yang menggunakan bahan alam untuk dijadikan sebagai pupuk, bahan alam yang juga ada di sekitar mereka. Jadi pupuk makro, mikro, pestisida, fungisida, semuanya dari bahan alam. Nah, di situ secara harga akhirnya mereka lebih murah karena tidak harus membeli pupuk kimia, dan tentu akan baik ke lingkungan karena tidak merusak unsur hara tanah dalam waktu yang berkepanjangan. Kemudian dari situ kami juga mendorong petani karena jika kita mengambil dalam keadaan mentah itu umurnya sangat pendek. Nah, kami mengupayakan supaya ada pengolahan pasca panen di sana. Jadi kami menggunakan alat teknologi tepat guna terbarukan namanya rumah surya, atau istilah lainnya disebut solar dryer house. Fungsinya seperti oven, yaitu mengeringkan bahan panen, tapi tidak menggunakan tenaga dari gas ataupun listrik. Jadi menggunakan tenaga matahari dan atau tungku biomasa. Nah, dari sini petani outputnya sudah dalam tidak keadaan mentah lagi, tapi rempah-rempahnya sudah dikeringkan. Nah, ibu-ibu, kami perlu membiasakan di awal, butuh waktu hampir 1 tahun untuk bisa menghasilkan hasil rempah kering yang sesuai dengan standar dan kualitas. Nah, kemudian kami juga mengembangkan kemitraan baru dengan beberapa petani di Jawa Timur. Kami bermitra dengan kelompok badan usaha milik desa di sana, di mana mengembangkan unit pengolahan dengan skala kapasitas pengolahan yang lebih besar. Jadi kami menggunakan solar dome dryer yang bentuk seperti ini, di mana prinsipnya juga sama. Kami melibatkan petani-petani rempah yang sebelumnya hanya menjual masih dalam keadaan mentah utuh, diolah menggunakan teknologi tepat guna terbarukan. Nah, kemudian dari setiap produk kering, kami kemudian diolah lebih lanjut menjadi bahan baku jadi, yaitu dalam bentuk serbuk, dalam bentuk campuran teh dan latte. Jadi kita membuat namanya spices powder, tisane spices, dan juga spices latte. Nah, demikian yang jika teman-teman ingin tertarik mengetahui lebih lanjut, bisa follow instagram.com/agradaya, @agradaya di sana, atau bisa cek di website www.agradaya.id. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Selamat malam.
Saya kembalikan ke Mas Gram. Pas ya waktunya. Oke, pas. Ya, terima kasih Mas Andika atas penjelasan mengenai proyek Agradayanya, cukup menarik. Tadi saya mungkin ada 2 pertanyaan untuk Mas Andika terkait apa yang langsung ya. disampaikan. Baik. Ini pertanyaan dari saya dulu. Nanti teman-teman akan di akhir sesi nanti akan ada pertanyaan dari teman-teman. Tapi sementara dari saya atau Mbak Karen. Ya. Yang pertama tadi saya lihat ada hasil produknya ya, yang berupa dikemas ya, di packaging itu ya Mas ya. Ya. Nah itu distribusinya apakah baru di Agradaya itu, maksudnya masuk direct ke Agradaya atau sudah didistribusikan ke beberapa tempat, beberapa partner gitu, misalkan di supermarket atau di mitra-mitra dari Agradaya. Nah, yang kedua, apa sih yang melandaskan Mas membuat proyek pertama kali itu, apa yang akhirnya membuat Mas menjalankan Agradaya ini pertama kali itu apa momentum? Ya. Oke. Baik, untuk yang pertama mungkin secara pemasaran mungkin ya yang Mas Gram pertanyakan. Untuk tahap ini kami sudah menjual jaringan online dan offline. Jadi online bisa marketplace atau WhatsApp bisnis, kemudian di sosial media, kemudian yang offline kami punya jaringan reseller, distributor hampir di semua kota-kota besar yang ada di Indonesia. Juga beberapa sudah ada yang diekspor gitu Mas. Kalau di Jakarta seperti kayak misalnya di Kemcik, terus kalau di Jogja itu ada di Aromatics Resto, Mediterranean Resto, mohon maaf. Kemudian di Milas juga ada. Nah, kemudian yang kedua pertanyaan yang melandasi adalah sebetulnya karena awalnya saya dan Asri, istri saya, tahun 2014 kami memutuskan untuk pindah ke salah satu desa yang ada di Jogja. Nah, di situ kami pindah dan berusaha untuk bisa bekerja bersama dengan masyarakat di situ. Dan kami melihat ada potensi yang sangat melimpah, yaitu sumber daya desa berupa pertanian rempah. Nah, yang secara market juga, secara validasi masih punya peluang banyak. Jadi kayak kebutuhan farmasi atau kebutuhan obat-obatan. Nah, kemudian secara retail bahan rempah ini juga dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia yang saat ini nih lagi membutuhkan daya tahan tubuh yang lebih kuat. Itu sih Mas. Oke, kalau jadi ada yang kata-katanya Mas Inggi Kartono, desa adalah masa depan, berarti Mas setuju? Halo? Iya, saya Pak sangat Mas Andika? sepakat untuk hal itu. Ya. Oh, sepakat ya? Ya. Ya, jadi yang kata ungkapannya Mas Inggi Kartono bilang desa adalah masa depan, berarti Mas setuju ya dengan itu? Ya, saya setuju dan sepakat. Kami sebentar lagi juga akan ada project sebetulnya bareng Pak Singgi. Namanya Warung Murakabi. Nanti bulan depan akan launching. Nanti mungkin bisa simak Instagram kami untuk bisa lebih tahu lanjut tentang proyek kolaborasi tersebut. Halo? Confidential lebih. Agak putus-putus Mas, mohon maaf. Halo? Ya. Terima kasih. Di sini ya, terima kasih waktunya. Baik. Kita lanjut ke narasumber selanjutnya ya Mas. Terima kasih ya Mas. Thank you. Sama-sama Mas. Ya, sampai lagi. Thank you. Ya. Oke. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan bisa langsung isi di kolom chat atau angkat tangan, bisa nulis icon angkat tangan. Nanti kita akan menampung pertanyaan teman-teman semua. Oke, untuk narasumber selanjutnya kita akan menuju ke Mbak Felicia Emily dari Spatokimin Initiative. Saya jelaskan deskripsinya mengenai hashtagnya ruang terampil Beauty Beyond Imperfection.
Oke, Sepatu Kimin sebuah gerakan sosial melawan stigma terhadap warga ex-kusta di Singkawang, Kalimantan Barat, melalui kolaborasi kreatif. Ekoprint sebagai media belajar yang digunakan untuk memupuk kepercayaan diri warga ex-kusta bahwa mereka berdaya dan dapat menghasilkan karya yang elok dan diterima oleh publik. Oke, Mbak Felicia sudah terhubung? Iya, Mas, sudah. Sudah ya? Ya. Oke. Saya berikan waktunya Mbak Felicia untuk menjelaskan proyek atau apa yang dilakukan oleh Mbak Felicia dan teman-teman dari Sepatu Kimin. Saya berikan waktu dan tempatnya sekarang. Silakan. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Emily dari Sepatu Kimin Inisiatif. Tadi udah sedikit banyak udah dijelasin. Jadi Sepatu Kimin ini sebenarnya adalah sebuah inisiasi gerakan sosial di mana kami ingin membantu teman-teman kami yang merupakan adalah warga ex-kusta di Pakunam, Singkawang, Kalimantan Barat dalam memerangi stigma negatif akibat penyakit yang pernah mereka derita gitu. Yang kami lakukan adalah kami memberikan pelatihan ekoprint dan juga kolaborasi kreatif di dalamnya. Ini Instagram kami nanti bisa dilihat. Nah, jadi desa mereka itu namanya Desa Liposos, terletak di kaki gunung di daerah pinggiran Singkawang Selatan. Ini jalan menuju ke sana, dan mereka kebanyakan adalah mata pencariannya berupa pertanian atau beladang gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Ini pelatihan kami pertama kali di bulan Agustus 2019. Waktu itu kita sebenarnya waktu awal kayak seru-seruan aja sih, pengen bikin ekoprint apa yang bisa kita bantu buat nambahin penghasilan mereka, terutama pada masa itu adalah lagi kemarau gitu. Nah, itu kita bikin tas-tas lipat seperti ini yang dibikin jadi dengan motif ekoprint, kemudian kita coba jual online di Instagram kami, dan hasilnya kita bantu dalam bentuk donasi sembako. Nah, kenapa dipilih ekoprint? Karena tadi lokasi mereka kan ada di kaki gunung dan desa mereka itu dekat dengan hutan. Jadi sumber daya alam, daun-daun dan segala macam itu mudah didapat gitu. Nah, dari yang pertama kali kita pernah lakukan itu udah bikin karya, kita sempat juga ada pameran di Singkawang sendiri gitu. Yang lucu adalah ketika mereka lihat karyanya, banyak orang yang tertarik gitu untuk lihat. Tapi setelah ngobrol-ngobrol, tanya-tanya, ini yang terus mereka tahu ini yang buat adalah pasien ex-kusta, mereka langsung nggak mau pegang, nggak mau sentuh kayak gitu-gitu. Jadi memang pandangan masyarakat terhadap kusta ini masih cukup takut ketularan dan sebagainya gitu. Padahal kalau misalnya udah sembuh, sebenarnya kita nggak bisa ketularan, nggak bisa menulari orang lain gitu. Nah, akhirnya dari Sepatu Kimin itu kan sebenarnya lebih ke gerakan sosialnya ya. Nah, terus kita coba untuk pasarin produk-produk teman-teman ini untuk bisa menjangkau lebih banyak orang juga lewat namanya Ruang Terampil. Oke. Nah, terus ini adalah pelatihan yang kita lakukan di sana. Jadi untuk bisa support kegiatan kita juga cari dana CSR dan juga funding sendiri sebenarnya. Nah, ini yang kita lakukan pelatihan-pelatihannya. Terus ini juga karya-karya yang dihasilkan. Jadi dari tadi awalnya cuma bikin tas-tas kecil, terus kita mulai bikin ke media yang lebih besar. Dan tahun lalu kita dapat kesempatan juga buat ikutan pameran di Seminyak Design Week dan juga ikut tebasarnya. Nah, di sini kita tes market juga kan, gimana sih komentar orang-orang atau misalnya dari produk-produk yang dibikin itu seperti apa tanggapannya. Ternyata yang kita dapat, kita evaluasi adalah kalau misalnya cuma sekedar bawa isunya, tapi kita juga kan pada waktu itu kita masih sampai sekarang juga kita sebenarnya masih kecil banget kan gitu. Jadi belum cukup kuat untuk didengar sama orang, dan juga orang nggak mungkin lebih pilih produk-produk yang menurut mereka keren dibanding mendukung isu-isu yang mungkin kusta apa sih gitu. Nah, akhirnya kita coba evaluasi lagi nih di internal kita, gimana ya caranya untuk bisa bikin dampak yang lebih luas, bisa menjangkau audiens yang lebih luas juga, supaya dampaknya bisa lebih berkelanjutan untuk komunitas dan warga yang ada di Pakunam sendiri gitu. Nah, akhirnya ini yang kita coba lakukan. Kalau misalnya kita mau kerjain semuanya sendiri, itu bisa berdarah-darah kayaknya. Soalnya kita harus edukasi orang juga tentang kusta dan segala macam, dan kita harus bikin produk dan macam-macam, banyak banget yang harus dikerjain. Nah, akhirnya yang kita lakukan adalah kita coba kolaborasi
pada waktu itu di Desember 2019 ya kita dapat kesempatan untuk dapat inilah ngobrol-ngobrol sama teman dari Footwear Forum, terus dibantuin untuk kayak dicariin nih siapa sih yang partner-partner yang mau untuk jadi kolaborator kita. Nah, akhirnya kita dapat 3 kolaborator dan kolaborator sepatu, yaitu Pana, Brodo, dan Prabu. Nah, ini kita udah lagi jalan nih campaign-nya, jadi kita coba untuk angkat movement-nya ini dalam rupa produk gitu. Jadi di setiap sepatu ini dibuat dengan menggunakan kanvas ecoprint yang diproduksi oleh teman-teman di Pakunam. Nah, ini produk-produknya, ini yang semua ecoprint ini yang kita movement pertama kita di awal Mei kemarin. Ini udah close PO-nya, lagi tahap produksi. Dan ini yang lagi jalan sekarang, baru open kemarin tanggal 24 Mei ini, dan lagi jalan bisa dicek juga di websitenya Brodo. Jadi yang mau kita angkat adalah bagaimana keunikan dari material si ecoprint ini ketika dijadikan produk. Jadi setiap sepatu atau setiap produk yang diolah dari material ecoprint ini tuh nggak akan ada yang sama gitu. Nah, dampak dari apa yang kita lakukan setelah mereka berapa kali, kemarin ini berapa ya, sekitar hampir 15 kali produksi di sana, akhirnya yang awalnya nggak pernah ada orang yang datang ke Pakunam gitu. Selama 10 tahun, bahkan bertahun-tahun gitu, nggak pernah ada orang datang ke sini gitu. Bahkan Pak RT-nya aja tuh baru datang minggu kemarin, waktu kita mau produksi lagi. Nah, jadi karena tahu ada kita bikin sepatu, ada yang bikin ecoprint, ada beritanya mulai nyebar. Nah, dari situ warga mulai datang nih dari luar-luar. Ini ada Ibu Kepala Dekranasda di Singkawang, dia datang juga buat lihat proses pembuatan ecoprint di sana. Terus ini kalau dilihat yang sebelah kanan ini adalah ibu-ibu PKK yang ada di Singkawang. Mereka datang terus mereka ngasih tari-tarian lah kayak gitu menghibur warganya gitu. Mungkin kalau buat kita yang orang awam itu bukan sesuatu yang mewah ya, tapi buat warga di sana yang berpuluh-puluh tahun mereka tinggal di sana, nggak ada yang pernah peduli, nggak ada yang pernah kunjungin, itu tuh jadi sesuatu yang buat mereka luar biasa gitu. Bahwa sekarang ada orang yang mau datang ke Pakunam, sekarang ada orang yang mau lihat kita, sekarang ada orang yang menghargai apa yang bisa kita bikin gitu. Nah, mungkin itu sih yang kita mau bagi juga di gerakan yang kita lakukan di Sepatokimin ini. Gitu. Nah, ini produk-produknya. Beberapa juga kita sempat dapat bikin press release yang kemudian di-up juga di beberapa media lokal. Nah, ini lumayan sih, jadi dapat exposure juga. Nah, jadi di sana lumayan ada beberapa kelompok yang kemudian datang dan mau berkunjung ke sana gitu. Harapannya sih semoga bisa lebih ningkatin awareness masyarakat bahwa ya mereka adalah orang-orang yang pernah terkena kusta, tapi setelah sembuh ya mereka ya manusia pada umumnya aja gitu. Mereka juga pengen punya kehidupan yang lebih layak, mereka juga dan aku pikir juga berhak untuk dapat kehidupan yang lebih layak, yang setara lah gitu. Walaupun dengan keterbatasan mereka. Itu sih kurang lebih. Emily, ya. Terus waktunya sudah habis, sorry. Belnya mati jadi nggak bisa bunyi. Oh iya, udah selesai Mas. Waktunya sudah, waktunya udah ya. Oke. Udah selesai Mas, ya. Thank you. Suara saya kedengaran? Soalnya agak putus. Agak putus-putus sih, Halo? Mas Gram. Felicia kedengaran? Halo? Putus-putus, Mas. Putus-putus? Iya. Sebentar. Ini sekarang udah? Halo? Udah. Oke, terima kasih Mbak Felicia untuk penjelasannya mengenai proyek sepatu Kiminnya. Cukup menarik. Tadi saya udah mendengar penjelasannya dari apa yang dilakukan teman-teman Mbak Felicia, Mas Arya dan teman-teman di sepatu Kimin untuk membawa perubahan bagi orang-orang spesial ya, kita bilang orang spesial yang memang harusnya diberi ruang ya untuk bertemu juga gitu Mbak Felicia ya. Untuk bisa misalnya dengan kita juga gitu. Nah, yang tadi saya pengen tanya, itu nama sepatu, kenapa sih namanya sepatu Kimi tadi? Pas saya miss ya tadi. Pengen tanya nama asal sepatu Kimi itu, dan kan saya lihat memang konsernya di Singkawang ya, Kalimantan. Iya. Nah, apakah memang
memang konsentrasinya hanya di situ atau memang nanti untuk kedepannya ada rencana untuk ini apa namanya untuk menyasar ke kota-kota lain yang mungkin memiliki kasus serupa atau penderita ekskusa juga tapi udah kota yang berbeda gitu untuk kedepannya gitu. Nah, itu yang mungkin yang bisa saya tanyain dulu. Oke. Mungkin kenapa namanya Spatokimin. Jadi sebenarnya waktu tahun 2018 saya sama Arya dan beberapa teman, ada Sasa juga, kita bertiga di Spatokimin. Kita ada project di Singkawang gitu. Nah, terus setelah itu di awal tahun lalu sebenarnya sih kita cuma lagi jalan-jalan aja sih ke Singkawang lihat festival Cap Gomeh. Nah, terus dari sana karena kita ada kenalan diajakin ke tempat namanya rumah sakit kusta di sana, namanya Rumah Sakit Alverno. Di situ ketemulah kita dengan namanya Patokimin. Jadi Patokimin ini sebenarnya adalah teknisi pembuat kaki palsu di sana di rumah sakit kusta itu. Jadi ini awalnya kita bikin itu. Jadi awalnya gerakan Spatokimin itu sebenarnya kita bikin karena kita mau bantu Patokimin buat belajar bikin sepatu awalnya. Jadi makanya namanya Spatokimin, sepatu dan tokimin gitu. Nah, karena kan kalau bikin prostetik itu kan nggak setiap hari, tapi Bapak ini tuh punya kemampuan yang dia punya cukup terampil lah untuk bikin, dia bisa belajar sendiri bikin sepatu, tapi belum sempurna. Akhirnya waktu itu kita pikir gimana ya caranya supaya bisa bantu Patokimin, nah ini bapaknya, supaya dia punya skill lebih bagus, bisa bikin sepatu yang lebih bagus juga gitu di situ. Nah, akhirnya yang kita lakukan karena kita waktu itu jalan sendiri kan. Nah, akhirnya kita coba untuk ngadain ngumpulin donasi dengan cara kita ngumpulin teman-teman desainer untuk bikin merchandising. Jadi kita bikin ada tote bag, ada kaos, terus ada notebook. Ini dari teman-teman yang bantuin bikin desainnya, terus kita jualin di Instagram juga gitu. Nah, dari situ kekumpul biayanya untuk bantuin Patokimin. Awalnya sebenarnya cuma dari situ sih. Terus dari situ karena kita setelah selesai nyekolahin Patokimin, waktu itu kita kerjasama sama BPP, jadi Balai Persepatuan Indonesia ya, yang di Sidoarjo. Nah, setelah kita nyekolahin Patokimin, ternyata dapat rezeki, tim BPP-nya mau ngadain pelatihan ke Singkawang. Akhirnya proyeknya berlanjut tuh dari situ. Kita masih kontakan terus dan segala macam. Nah, dari situ kita ketemu lagi baru sama warga yang ada di Pakunam tadi. Ternyata kan kalau misalnya yang di rumah sakit yang masih dirawat aja kan, tapi orang juga nggak terlalu banyak yang care gitu. Sebenarnya ketika mereka udah sembuh, gimana nih gitu. Padahal jadi setelah mereka udah sembuh tuh gimana? Walaupun mereka dinyatakan sembuh, tapi sebenarnya mereka juga nggak bisa dapat pendapatan yang kalau kita bilang pendapatan formal lah kayak gitu. Nah, jadi dari situ kita mulai ngadain yang ekoprint itu. Awalnya sebenarnya mereka juga belajar bareng sama Patokimin sih di sana, bikin-bikin sepatu, tapi nggak memungkinkan kan, karena tangan mereka banyak yang jari-jarinya juga nggak lengkap dan sebagainya gitu. Kayak gitu sih. Nah, dari situ baru akhirnya kita lanjut lagi, dan karena waktu itu kita masih sendiri, akhirnya kita coba cari funding, dapat dana CSA yang kemudian kita bisa bikin proyeknya itu lebih kontinu lah gitu. Jadi bisa bantuin kita buat ada tim bisa bolak-balik ke sana juga, bantu kontrol dan segala macam gitu. Jadi memang ada bantuan dana lah untuk itu gitu. Karena lumayan juga kan kalau misalnya untuk di cover sendiri. Kalau misalnya sama tadi pertanyaannya mau memperluas daerahnya atau enggak gitu. Mungkin kalau untuk sekarang kita masih mau fokus dulu sama yang di Singkawang sih, karena kayak ini aja nih untuk yang produksi tadi, yang sepatu-sepatu itu jujur kita kan baru startnya ketika pandemi nih, waktu kita zaman-zaman ya masih di rumah aja tuh. Jadi lumayan banyak kemudian isu-isu yang muncul, kita masih harus nyesuaiin lagi gimana sih tektokan sama orang di sana yang tadinya mereka juga nggak akrab kan dengan teknologi dan sebagainya, tapi sekarang semuanya harus dipantau secara online gitu. Jadi kan benar-benar mereka juga masih menyesuaikan, kita juga masih menyesuaikan. Jadi masih mencari format sistemnya yang bagus seperti apa sih, yang kalau misalnya udah jalan sih mudah-mudahan bisa diduplikasi ke tempat yang lain sih, itu sih Mas. Oke, Mbak Felicia, terima kasih untuk penjelasannya.
menarik ininya materi yang disampaikan, dan saya lihat dampaknya juga bukan hanya dampak secara ekonomi ya, mungkin dampak secara moral ya, Ya, kepada teman-teman ya. kepada teman-teman ya, maksudnya para teman-teman Warga yang di Pak sana. Tokimin tadi ya namanya ya. Iya, Ya. Pak Tokimin. Pak Dan Tokimin warga ya, yang di sana juga. Pak Tokimin namanya. Betul. Jadi itu bagus sekali sih. Oke, terima kasih Mbak Felicia waktunya. Ya, makasih, Mas. Kita lanjut lagi ke narasumber. Oke, untuk teman-teman dari 5x6, kalau ada yang mau memberikan pertanyaan, boleh langsung ditulis komentar. Oke, untuk yang ketiga, kita akan lanjut ke Mas Galih Sakti. Oke. Baik. Mewakili dari kelas gambar, saya akan coba bacakan sedikit deskripsi mengenai Mas Galih. Mas Galih sempat menempuh pendidikan formal dan film. Ini sebagai muralis dan menjalankan komunitas kelas gambar. Melalui komunitas ini, ia mengisi kekosongan pendidikan dan akses seni di anak-anak marginal. Betul ya Mas ya? Betul. Ya, oke. Betul. Ya, oke. Ini kan waktunya saya persilahkan Baik. untuk menjelaskan apa yang Mas Galih lakukan di kelas gambar dan proyek-proyek yang lainnya. Terima kasih. Terima kasih, Mas Gram. Aku berarti boleh minta tolong Karen untuk sharing juga ya fotonya, sekalian saya ngomong di sini. Ya, terima kasih Mbak Karen. Ini nggak apa, fotonya udah bener yang ini. Jadi ini kalau kita lihat adalah foto dari karya anak-anak yang marginal ya. Jadi kalau misalnya kita bilang tentang anak marginal, mungkin termnya itu sendiri cukup diperdebatkan gitu. Mungkin yang kita sering pakai kalau di bahasa Indonesia itu adalah anak-anak prasejahtera. Yaitu anak-anak yang dari kalangan yang memang tidak mampu atau memiliki banyak kebutuhan-kebutuhan primer ya yang belum terpenuhi oleh mereka. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat di sini, semua anak-anak yang kami kelas gambar ini datangi, kami biasanya mendatangi mereka itu di weekend sebelum PSBB atau sebelum Corona itu terjadi. Kami biasanya datang ke lingkungan tempat mereka tinggal. Sejauh ini sudah ada mungkin sudah ada lebih dari 15 atau 20 lokasi yang kami kunjungi di Jakarta aja. Tapi yang langganan kelas gambar sendiri itu ada di beberapa titik, yaitu di Kampung Melayu, ada juga di Bojong Jakarta Barat, sama di bantaran Kali Ciliwung. Yang ini yang di foto ini adalah di depan Masjid Jami Al-Husna ini, ada di Bojong Jakarta Barat. Gitu. Jadi ini mungkin adalah gambar-gambar yang sudah mereka sudah melewati beberapa tahap ya. Jadi untuk sampai ke tahap ini yang mungkin terkesan sederhana itu juga tidak mudah. Karena anak-anak ini bahkan untuk kesehariannya sendiri mereka tidak familiar dengan alat gambar. Karena untuk bisa dibilang untuk mengakses krayon pun mereka tidak biasa gitu. Mereka mungkin bersekolah, tapi di sekolah sendiri kita tahu ya kalau di Indonesia atau mungkin di sekolah-sekolah yang kebanyakan biasanya pendidikan seni itu ditaruh di kolom sekian gitu ya, barangkali mungkin tidak difasilitasi dengan serius misalnya pelajaran-pelajaran eksak atau mungkin bahkan pelajaran-pelajaran agama gitu. Lucunya seperti itu ya. Jadi pendidikan seni itu biasanya itu ada di kesekian, dan ini emang kita sebagai komunitas berusaha untuk mengisi kekosongan itu di anak-anak. Oke Mbak Karen, mungkin yang nextnya bisa gambarnya. Nah ini langsung aja kita, ini adalah dari daerah Bojong kita lompat ke Plaza Indonesia. Ya mungkin cukup jauh ya, maksudnya dari pemukiman kumuh kita lompat ke mall, salah satu mall yang mungkin paling mahal di Indonesia, di Jakarta. Di sini adalah pameran kedua kelas gambar. Ini salah satu karya dari anak di kolong jembatan Kampung Melayu. Gitu. Jadi di sini mereka menggambar salah satu objek yang kita gambar bersama-sama pada saat itu, yaitu Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral. Gitu. Nah, pameran ini sendiri adalah pameran kedua kelas gambar di Plaza Indonesia, yang memang sudah merupakan semacam partner ya buat kelas gambar sendiri.
Waktu itu awalnya mereka ketagihan komunitas kami dan kemudian mereka memutuskan untuk bekerja sama untuk mengadakan pameran yang keseluruhan hasilnya dikumpulkan dan disumbangkan kembali, dikembalikan ke anak-anak tidak mampu tersebut. Gitu. Jadi sini juga kami sebagai komunitas berusaha untuk mengajarkan atau mengedukasi anak-anak bahwa mereka bisa mendapatkan atau gain something dari karya seni. Gitu. Yang menariknya adalah orang tua mereka terkadang menjadi orang-orang yang justru belajar juga gitu. Mungkin orang tua mereka belajar lebih banyak juga dari anak-anaknya. Salah satunya adalah bahwa seni itu bisa meningkatkan kepercayaan diri, seni bisa menambah apa ya? Membuat anak-anak ini mengolah empati mereka jadi lebih tinggi gitu ya. Jadi mereka bisa merasakan kesedihan atau mungkin ada sesuatu yang tidak beres atau apa, mereka bisa lebih tenang gitu. Mungkin mereka bisa lebih mengekspresikan perasaan mereka. Karena kita tahu sendiri bahwa anak-anak prasejahtera atau anak-anak jalanan biasa menghabiskan waktu mereka di tempat yang keras gitu ya, di lingkungan yang mungkin tidak bersahabat gitu. Nah, seni ini menjadi salah satu media yang sangat-sangat membantu mereka untuk menjadi lebih holistik gitu. Jadi mereka tidak hanya, ya kasarnya setiap hari mungkin mereka sudah bekerja untuk makan barangkali ya, untuk pemulung misalnya, atau mungkin setelah sekolah mereka pulangnya mereka harus kerja buat orang tua atau buat keluarga mereka. Tapi dengan adanya mereka mengenal seni ini, mereka jadi jauh lebih tahu kalau oh gue itu bisa melakukan hal yang lain gitu. Saya bisa melakukan hal yang lain. Bisa nextnya nggak Mbak Karen? Halo. Ya jadi, nah ini anak-anak dari Kampung Melayu yang kesemuanya pameran di Plaza Indonesia gitu. Jadi ada banyak yang pameran dan salah satunya itu mereka ini. Jadi itu harapan dari kelas gambar supaya mereka bisa diangkat ya, mungkin dalam tanda kutip belajarnya melalui seni dan mereka bisa belajar dari seni itu sendiri. Gitu. Untuk waktunya apakah masih tersedia atau sudah ini? Mbak Karen, Mas Gram? Masih. Belum. Masih ya? Masih. Oh, belum ya? Oke, saya juga ada timer. Oke. Ya, jadi gitu. Jadi kelas gambar sendiri sudah 3 tahun berjalan dan sudah keliling dari Jakarta sampai Lombok pada saat itu pas gempa. Jadi memang kami tidak hanya di Jakarta aja, ketika ada hal-hal terjadi atau isu-isu terjadi di luar Jakarta, kami juga datang ke sana. Semuanya di funding pribadi dan kadang-kadang kami juga mendapatkan sponsor dari perusahaan-perusahaan yang ingin melebarkan sayap mereka ke mana? Ke gerakan-gerakan sosial gitu. Sudah habis, Mas. Oke. Terima kasih Mas Gali untuk penjelasannya mengenai proyek kelas gambarnya, sangat menginspirasi sekali. Sangat positif dan membawa harapan baru ya buat anak-anak ini ya, khususnya yang memang kurang beruntung gitu ya Mas ya, sekali. Betul. Ini ada yang mau saya tanyakan ke Mas Gali mengenai kelas gambar. Tadi yang mau ditanyakan adalah apa sih yang ibaratnya inspirasi dari mana Mas Gali tiba-tiba kok kepikiran sih Mas bikin ini gitu. Maksudnya apakah ada experience tertentu yang membuat Mas Gali akhirnya menginisiasi gerakan yang seperti ini? Dan yang kedua, database anak-anak ini apakah memang nyari sendiri atau dari Dinsos atau dari suatu lembaga yang memang mereka sudah mempunyai database anak-anak ini yang tinggal di jalan dan sebagainya seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Mas Bram. Jadi awalnya saya dan partner saya, Mas Teddy Afif namanya, kami sebenarnya berdua dan kalau saya sendiri memang dari kecil sudah mendapatkan fasilitas seni yang cukup lah dari orang tua ya, karena kebetulan orang tua saya walaupun mereka bukan seniman tapi mereka melihat bahwa memang saya minatnya di situ dan kemudian mereka tidak melarang-larang saya gitu untuk mengambil minat itu, maksudnya untuk ketika saya pilih jurusan kuliah atau ketika saya mau sekolah gitu, saya betul-betul dipersilahkan gitu ya. Jadi mungkin di satu sisi juga ya alhamdulillah gitu enak banget, tapi juga saya juga seperti mendapatkan banyak sekali privilege yang ingin saya bagikan juga gitu maksudnya saya ingin membagikan ilmu itu ke anak-anak, kebetulan karena saya dosen juga gitu ya, dan Mas Edi sendiri sangat concern terhadap anak-anak
Jadi waktu itu kami pertama kali mengadakan kelas gambar itu di panti asuhan dekat rumah di daerah Bukit Duri. Yang lucunya adalah ya kami tidak sesering itu lagi ke sana ya, karena satu dan dua hal. Maksudnya karena kami mau mendapatkan akses ke tempat lain pada akhirnya. Nah, kemudian kami berkenalan, untuk menjawab pertanyaan kedua juga, kami berkenalan dengan salah satu founder dari Rumah Faye, jadi yang memang bekerja dan memang organisasi yang memfokuskan ke perdagangan anak gitu dan kesejahteraan anak-anak. Nah, Rumah Faye ini mempunyai banyak sekali akses dan database anak-anak yang memang sudah biasa dinaungi oleh mereka gitu. Jadi biasanya mereka mengadakan kelas-kelas masak atau mungkin mereka berusaha untuk membersihkan daerah-daerah mereka gitu ya. Jadi kita juga pernah bekerja sama dengan anak-anak yang mungkin mereka adalah korban dari, maksudnya ibunya adalah salah satu pekerja seks gitu, yang kemudian memiliki ya banyak anak yang mungkin tidak diketahui ayahnya mana, siapa gitu ya Mas. Jadi macam-macam banget gitu pada saat itu. Walaupun pada akhirnya kami fokus ke 3 kawasan yang secara logistik dan secara secara pendekatannya sudah cocok dengan kelas gambar gitu. Ada 3 kawasan tadi saya sebutkan di daerah dekat Tebet juga. Kampung Melayu, Ciliwung, dan yang satu agak jauh sih di Bojong. Jadi memang awalnya itu sih sederhana, ingin berbagi dan ingin supaya anak-anak, karena kami tahu anak-anak di luar sana banyak yang bahkan tidak pernah memegang krayon atau kertas gambar gitu. Dan mungkin tidak terlalu, awalnya tidak ingin terlihat heroik atau gimana, tapi pada akhirnya justru ibu-ibu mereka atau mungkin orang tua mereka sangat merasa banyak perubahan yang terjadi dari anak-anak ini gitu. Dan ketika kami datang beberapa kali lagi, ke 4 ke 5 ke 6 kalinya, mereka mempunyai kemajuan yang sangat besar dalam hal berkomunikasi gitu, berekspresi, dan tadinya mungkin suka mukul-mukul temannya, berantem, terus lama-lama mereka jauh lebih tenang, mereka bisa ngomong gitu, kayak nggak suka gitu. Oke. Berarti mungkin yang bisa saya garis bawahi, menggambar di sini bukan hanya sebatas ekspresi, tapi bisa jadi terapi ya Mas ya. Betul Terapi sekali, buat Mas. anak, seni sebagai media, salah satu media terapi buat anak-anak itu ya Mas. Betul. Betul. Yang kita ke Lombok pun itu sih yang paling terasa ya, karena mereka baru mendapatkan trauma yang sangat berat kan, gempa bumi itu. Ya mereka dengan menggambar mereka jadi jauh lebih bahagia. Kita bisa melihat di mata mereka sangat senang, dapat krayon aja tuh senang banget. Gitu. Jadi ya semoga terus berlanjut Mas. Saya sangat mengapresiasi apa yang Mas Gali dan teman-teman lakukan di kelas gambar. Oke, terima kasih Mas Gali waktunya. Thank you Mas. Oke, kita lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu, bentar, saya baca dulu sebentar. Oke, kita ke Mbak Rahma Safitri dari Yayasan Kampung Halaman atau YKH. Mbak Fitri atau Mbak Fitri bisa dengar suara saya? Bisa. Suara Oke. saya aman? Aman. Oke, saya coba bacakan deskripsi tentang Mbak Rahma Safitri ya. Iya. Ya, Mbak Rahma Safitri adalah seorang fasilitator remaja dan direktur eksekutif YKH. Mbak Fitri akan menceritakan pengalaman YKH dalam memproduksi film fiksi pendek tentang remaja di era digital. Film ini merupakan rangkaian 32 cerita remaja perempuan dan teman sebaya di 3 kota, yaitu Ponorogo, Klaten, dan Yogyakarta. Ya Mbak ya? Oke. Ya. Oke, waktunya 5 menit untuk Mbak Fitri menjelaskan. Nanti Mbak Karen akan memberi tanda bel kalau udah selesai. Oke, Mbak Rahma, silakan. Saya persilakan. Terima kasih Mas. Selamat malam semuanya. Saya Fitri dari Yayasan Kampung Halaman. Terima kasih udah diundang dan terima kasih untuk berbagi. Saya mungkin akan memulai cerita saya dengan satu trailer dulu, 1 menit, jadi 4 menit saya akan presentasi. Mbak Karen bisa minta dibantu untuk trailernya? Tia, maksudnya Pap itu apa sih? Kayak foto selfie gitu ya? Siapa yang minta Pap? Jangan pernah kasih Pap ke siapapun. Oh ya, kalau kirim-kiriman Pap ya udah biasa lah. Oh ya beda.
pap yang gini itu loh. Cilik-cilik kok wis do ngeres loh. Belum pacaran, kok udah minta pap. Gimana kalau jadian? Tia mana? Pindah planet. Semua telah berakhir, takkan ada rasa di antara kita. Terima kasih. Itu trailnya pendek banget, 1 menit. Filmnya sendiri 20 menit. Saya mau gantian cerita buat teman-teman soal Pindah Planet dan Kampung Halaman. Udah kelihatan ya presentasi saya? Sudah. Oke. Jadi saya mau cerita, film Pindah Planet itu produksi terbaru dari Kampung Halaman. Kami dapat dukungan dari Yayasan IPAS Indonesia mulai dari Juli tahun lalu bikin riset ke 32 remaja perempuan dan teman sebaya di 3 kota Yogyakarta, Ponorogo, sama Klaten. Terus kemudian salah satu bagian dari program itu kami bikin film Pindah Planet. Jadi ini film fiksi yang ceritanya dirangkai dari kisah-kisah teman-teman di 3 kota itu. Sutradaranya Mas Agung Sentosa, kalau nggak salah hadir juga malam ini di Zoom, jadi nanti kalau ada pertanyaan mau ke sutradara bisa langsung nanya. Kami mengambil cerita tentang persahabatan 2 remaja perempuan yang usianya tuh SMP. Kenapa SMP? Dari riset kami sebenarnya kami menemukan banyak persoalan terkait hak kesehatan seksual reproduksi itu dimulai dari umur SMP. Jadi program besar kami adalah pendidikan kritis untuk remaja perempuan terkait hak kesehatan seksual reproduksi. Ceritanya nih Mirta sama Tia sahabatan, baru masuk masa pubertas, yang satu baru pertama kali menstruasi, baru pertama kali punya pacar, yang lainnya udah punya pacar, ada pressure dari teman-teman karena belum punya pacar, pengalaman pertama mereka pegang handphone. Ngomongin dunia digital dan remaja memang jadi tantangan besar, apalagi sekarang masa pandemi, durasi mereka pegang handphone itu lebih lama gitu. Nah, di dalam cerita Pindah Planet itu ada cerita bahwa pub, kalau teman-teman tadi sempat dengar pub gitu, adalah picture, pose picture. Jadi pub saru yang itu bisa jadi kartu mati untuk remaja perempuan. Dia bisa kemudian dikeluarin dari sekolah karena pub nyebar, malu, dan lain sebagainya. Film itu bercerita tentang itu. Teman-teman bisa cek di websitenya. Karena waktunya nggak banyak, saya mau cerita sedikit tentang Yayasan Kampung Halaman. Kami lembaga swadaya masyarakat, udah umurnya 14 tahun, jadi udah remaja tahun ini, nemenin remaja-remaja di Indonesia dengan melatenin sudut pandang remaja melihat Indonesia. Jadi pendekatannya lebih ke community base gitu. Yang didorong adalah pendidikan kritis, selalu mengedepankan dan berbasis dengan riset dan pengalaman dekat remaja. Dikerjainnya partisipatif kolaboratif. Kami pakai media populer, salah satunya film. Kami ingin sebenarnya remaja itu bisa kritis dan berani bicara. Salah satu pesan itu yang ingin kami bawa di film Pindah Planet. Ini teman-teman bisa lihat di dalam presentasi saya, ini post-it tulisan remaja-remaja yang waktu itu kami datang ke Ponorogo. Teman-teman remaja diminta untuk menuliskan sebenarnya apa sih yang pengen kalian omongin. Menurut kalian tuh hak kalian apa? Menarik karena banyak tulisan, misalnya hak untuk menolak, hak untuk memilih pakaian, hak untuk memprioritaskan apapun, punya ambisi, dianggap dewasa, menjadi dirinya sendiri, dan lain sebagainya. Masukan-masukan ini yang kemudian menjadi rangkaian dari cerita Pindah Planet. Ini program Sebaya, pendidikan kesehatan reproduksi remaja. Ini masa ketika kita membuat focus group discussion dengan teman-teman. Jadi ada wawancara mendalam dan FGD yang kami lakukan di 3 kota untuk menggali sebenarnya pengalaman remajanya seperti apa, pengalaman mereka menggunakan sosial media seperti apa, sampai ketemu istilah PAP, ketemu istilah save kontak, ketemu istilah tes kontak di WhatsApp, dan lain sebagainya. Saya mau, bentar.
Oke. Ini proses ketika kami di lapangan. Nah, ini sebentar. Slide foto-foto yang saya berikan ke teman-teman adalah foto-foto ketika kami syuting. Tapi hal-hal yang terjadi di dalam ketika kami syuting sebenarnya hal-hal yang kami temui juga di dalam cerita teman-teman remaja yang kami dampingi. Dari pengalaman kami menemukan sebenarnya selain ada bullying dan kekerasan dari orang dewasa seperti guru, jadi ini bagian salah satu adegan ketika gurunya megang pantat dan lain sebagainya, ternyata ada persoalan online grooming, teman-teman. Jadi Mbak Fitri, maaf sudah habis waktunya. Maaf, saya harus potong dulu waktunya. Halo? Iya, boleh Mas. Ya, waktunya sudah habis Mbak Fitri. Belnya Mbak Karen nggak menyala, jadi saya yang menginfokan. Ya, oke. Terima kasih untuk penjelasannya tadi mengenai proyek Yayasan Kampung Halaman dan tadi film yang sudah diperlihatkan ke teman-teman. Cukup menarik tadi ya mengenai isu remaja Mbak ya, mengenai isu isu tentang edukasi seperti ini cukup sensitif Mbak ya untuk bisa disampaikan ke generasi muda khususnya remaja gitu ya. Nah, terus kalau boleh saya tahu, tadi yang sudah disampaikan film Pindah Planet itu dari film itu apa ininya respon apa impact dari teman-teman remaja yang sudah menonton yang biasa mereka sampaikan ke Mbak Fitri dan teman-teman di Yayasan Kampung Halaman ini. Macam-macam ya Mas. Jadi ada yang langsung kemudian merespon, oh iya temanku juga punya persoalan yang sama, Pap. Dia fotonya dia dimintain pap, atau misalnya dia dimintain pap porno sama pacarnya. Ada yang bilang begitu. Ada juga yang sebenarnya kaget kalau misalnya ada beberapa remaja yang juga kaget, oh ternyata ini kejadiannya juga di umur SMP ya. Kenapa SMP? Kupikir ini terjadi di SMA gitu aja. Terus kalau dari orang tua, ini jadi tambahan informasi baru karena banyak orang tua yang merasa baru pertama kali dengar pap, dengar istilah-istilah yang sebenarnya itu tidak dekat dengan orang tua tapi sangat dekat dengan remaja. Yang jadi menarik sebenarnya ketika film ini diputar, kami selalu membuat diskusi sebenarnya. Jadi kami bulan lalu bikin diskusi online yang kemudian kami mengumpulkan hampir kurang lebih 30 pertanyaan dari teman-teman remaja. Cara bagaimana mereka melindungi diri, terus cara apa sih yang sebenarnya bisa mereka lakukan kalau mereka melihat temannya menjadi korban kekerasan. Karena konsep privacy ini ternyata beda banget nih di remaja sama di orang dewasa. Jadi mereka pikir kalau itu urusan pribadi itu privacy, jadi mereka nggak punya hak untuk ngomong. Gitu. Tapi ini jadi alat yang menarik sebenarnya. Kami dorong teman-teman untuk bisa muterin, bisa nonton, untuk bisa jadi ruang diskusi, bisa sama adiknya, bisa sama anaknya. Gitu. Ini ada pertanyaan dari audiens yang ikut di forum ini, namanya dari Mas Afim. Nah, pertanyaannya adalah, ini kalau mau nonton filmnya di mana Mbak katanya? Oke, mau nonton filmnya bisa di website. Aku share screen sebentar ya. Ini boleh. Silakan. Mungkin ada teman-teman yang mungkin tertarik mau nonton film ini. Ya. Jadi di website Mas bisa nanti aku kirim di chat juga boleh. Di sebaya@kampungHalaman.org, nanti pilih yang mari menonton. Jadi teman-teman gampang banget tinggal isi formnya. Terus nanti tim kami akan mengirimkan link untuk akses menonton. Karena PSBB resolusinya kecil, jadi bisa ditonton lewat handphone karena belum bisa nonton berbanyak-banyak. Oke. Tadi saya mungkin saya yang miss ya. Film ini dokumenter film ini sudah mungkin diikut lombakan atau apa gitu mungkin, atau hanya khusus yang emang hanya tertentu aja yang bisa lihat?
Enggak, sebenarnya ini film untuk edukasi. Jadi Creative Commons selama untuk pendidikan kami akan senang banget bisa membagikan film ini untuk ditonton oleh orang banyak. Kami baru launching film ini bulan Januari tahun lalu. Tahun ini, Januari tahun ini. Kami sedang berupaya biar film ini bisa menjangkau remaja lebih banyak dan orang tua lebih banyak. Jadi kami lagi dalam usaha untuk bisa masuk ke program belajar dari rumah di TVRI untuk bisa ditonton. Nice. Tapi kalau teman-teman pengen bikin diskusi dengan adiknya, sementara masih PSBB, masih pandemi gini ya, kami sediakan filmnya. Kalau misalnya butuh panduan pemutaran, panduan pertanyaan, kami juga sediakan. Oh ya, tadi saya lupa tanya. Biasanya feedback itu disampaikan ke yayasan tuh langsung ke website atau bagaimana untuk misalkan mereka setelah nonton mereka pengen memberi respon seperti itu? Ada dua macam sebenarnya Mas, bisa lewat sosial media. Jadi kami karena anak-anak ini juga banyak berinteraksi dengan sosmed. Jadi salah satunya ketika kamu sudah nonton, kamu bikin unggahan gitu, bisa di Instagram, bisa nge-tag kami. Jadi kami minta memang untuk memberikan testimoni atau pendapat atau pertanyaan lewat sosial media. Bisa juga lewat kolom komentar yang ada di YouTube. Nah, kami juga dalam proses saat ini menyiapkan selain panduan pertanyaan juga daftar pertanyaan yang kemarin muncul ketika kami membuat nonton bareng. Nah, kami juga akan siap-siap misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya, kami nanti akan berikan feedback pertanyaan itu dan akan diunggah di website. Oke, nice. Terima kasih Mbak Fitri untuk waktunya, cukup inspiring dari apa yang disampaikan. Nanti kita akan tunjukkan pertanyaan yang lain setelah next narasumber ya Mbak ya. Oke. Terima kasih waktunya Mbak Fitri. Oke, untuk next narasumber yaitu Mas Ramadan Yudhistira Moko Ginta dari Mas Back to Share. Ya. Halo. Halo Mas Rama. Halo Mas Gram. Saya coba jelaskan deskripsi mengenai Mas Rama ya. Mas Rama adalah seorang pemandu wisata lepas asal Yogyakarta. Mas Rama juga akan berbagi kisah mengenai gerakan bersepeda yang tidak hanya sekedar berolahraga, namun juga berbagi rezeki kepada sesama. Begitu ya Mas ya? Ya, betul sekali Mas Gram. Waktu dan tempatnya saya persilakan untuk Mas Rama bercerita mengenai proyek Back to Share ini ke teman. Oke, sambil saya share screen. Sebentar. Sebelumnya selamat malam buat teman-teman semua. Salam kenal dari saya di Yogyakarta. Di sini langsung aja. Oke, sebentar. Nah, terlihat Mas Gram? Ya. Share screen-nya? Aman ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Sekali lagi salam kenal dari saya di Yogyakarta. Di sini saya langsung aja menceritakan sedikit pengalaman saya dengan Bike to Share. Jadi di sini Bike to Share itu merupakan sebuah social movement dan kita bukan komunitas, kita bukan organisasi, tapi kita sebuah gerakan di mana gerakan ini bukan kepemilikan siapapun, termasuk saya. Di sini saya hanya perwakilan, tetapi social movement ini bisa dilakukan oleh siapapun dan dimanapun sebenarnya. Oke. Jadi untuk Bike to Share sendiri sebenarnya ini menurut saya pribadi merupakan impact positif atau dampak positif dari pandemi. Karena di Jogja sendiri saat ini teman-teman bisa lihat bahwa sepeda itu menjadi tren atau populer saat ini. Ketika pandemi mereka harus work from home, sekolah diliburkan dan mulai banyak orang-orang yang bersepeda dan termasuk saya dan beberapa teman saya juga kita bersepeda sore untuk olahraga sampai pada akhirnya
terpikirkanlah sebuah apa ya, bukan gagasan tapi visi yang sama di antara kita untuk kenapa kita tidak melakukan sesuatu yang positif sambil berolahraga, bersepeda, jalan-jalan sore seperti itu. Dan di sini pun saya mendapat inspirasi bukan hanya saya sendiri, tapi ada beberapa dari teman saya juga. Dan akhirnya pada awal pertama kali Bike to Share itu dilakukan, kita hanya berdua. Dan kita juga berbagi rezeki seadanya, sampai suatu hari mulai terdengar karena kita biasa upload di Instagram, tapi hanya menggunakan hashtag. Kita di sini tidak memiliki official Instagram. Karena apa? Karena itu tadi, pada dasarnya Bike to Share itu bukan kepemilikan perorangan, tapi itu milik bersama. Jadi kita menggunakan hashtag itu untuk media komunikasi atau media untuk saling bersilaturahmi, dan itu pun bisa digunakan oleh siapapun. Jadi sebenarnya Bike to Share itu tidak hanya kita yang di Yogyakarta saja, tapi siapapun dimanapun yang melakukan movement yang sama seperti bersepeda sambil berbagi, bisa dikatakan mereka juga adalah bagian dari Bike to Share itu sendiri. Dan di sini pada gambar yang teman-teman bisa lihat, ini Bike to Share setelah berjalan sekitar 3 bulan. Di situ mulai banyak teman-teman yang ikut atau tertarik untuk bergabung dan melakukan gerakan bersama kami. Dan di sini di foto ini adalah briefing atau kita selalu mengadakan seperti doa bersama sebelum melakukan Bike to Share agar selamat di jalan dan semoga berkah, seperti itu. Nah, ini kegiatan sebenarnya Bike to Share itu bukan bukan sesuatu yang terlihat mencolok atau mencuri perhatian. Kita seperti bersepeda ala kadarnya, kita menggunakan sepeda, kita tidak menggunakan atribut khusus yang menjadi identitas, wah ini sedang Bike to Share. Enggak, di situ kita melakukan Bike to Share seperti bersepeda santai biasa sambil membagi-bagikan sedikit rezeki yang kami punya. Nah, ini ketika kami jadi untuk melakukan Bike to Share, karena kita menggunakan sepeda, jadi kita memiliki beberapa poin untuk berhenti dan untuk refill rezeki untuk dibagikan kembali. Seperti itu. Dan nah, di sini teman-teman bisa lihat bahkan ketika kita melakukan movement ini, kita memberikan kepada mereka yang membutuhkan, kita tidak lupa untuk menjaga sopan santun yang dimana image kota Yogyakarta itu orang-orangnya memiliki sopan santun yang tinggi. Seperti itu. Dan sudah habis waktunya, maaf. Oh, ya. Ya, sudah Oke, habis. Mas Gram. Oke. Terima kasih penjelasannya, penjelasan mengenai movement Bike to Share. Mungkin ada pertanyaan yang mau saya ajukan ke Mas Rama. Oke, tadi saya lihat cukup menarik ininya, konsepnya menarik, berbagi, bersepeda, berolahraga sambil berbagi ya Mas ya. Nah, kalau dari ini ke depan rencana nih dari Mas Rama atau teman-teman Bike to Share sendiri, ini nggak sih ada visi atau goal yang kira-kira masih ingin dicapai dari teman-teman? Misalkan kan Mas Rama sama teman-teman sudah membagikan tadi makanan nih Mas ya. Nah, untuk kedepannya ada nggak sih pencapaian apa yang ingin Mas Rama dan teman-teman Bike to Share tuju yang dalam movement ini gitu? Atau misalkan hanya sekedar membagikan makanan saja atau seperti apa? Dan yang kedua, ada nggak sih pemikiran untuk bekerja sama atau menggandeng pemerintah setempat dalam program ini sehingga bisa
bisa ibaratnya secara publik bisa lebih banyak orang tahu mengenai movement ini gitu. Iya. Terima kasih. Oke. Jadi untuk apa goals ke depannya sebenarnya di sini banyak ya. Putus-putus suaranya Mas. Ide-ide masuk goals kita lihat. Tapi untuk saat ini meskipun kita benar rezeki di jalan. Halo Mas. Ya, sorry putus-putus suaranya. Halo, masih putus-putus Mas? Ya, agak kurang stabil. Oke. Sudah. Ya. Sudah. Nah, lanjut. Jadi langsung aja untuk goals ke depannya kita ingin membuat apa ya makna berbagi itu sendiri itu lebih luas. Jadi tidak sekedar hanya di jalan kita memberikan sedikit rezeki kepada mereka yang membutuhkan, tapi kita memiliki goals untuk seperti contohnya nih kita baik to share ke panti asuhan. Lalu juga kemarin ada ide dari teman saya dan sedikit unik. Kita baik to share tapi untuk ya mereka pecinta binatang dan mereka peduli dengan seperti contohnya kucing-kucing yang ada di pasar atau di jalan yang terbengkalai seperti itu. Dan juga di sini kemarin ada salah satu rekan saya atau teman saya yang mereka dan dia mencoba untuk berkolaborasi dengan Ketimbang Ngemis Yogyakarta, di mana di situ kita memberikan bantuan langsung tepat pada target yang kita inginkan seperti itu Mas. Dan juga tidak sebatas berbagi rezeki, tapi kami ingin Baik to Share menjadi ruang atau wadah untuk berbagi informasi, berbagi ide dan gagasan, bahkan bekerja sama, bertemu dengan teman yang lain, membangun relasi. Jadi seperti ruang untuk bersilaturahmi dan harapannya sih tidak untuk di Yogyakarta, siapapun teman-teman mungkin yang ada di sini yang hadir malam ini bisa juga ikut melakukan Baik to Share, hanya cukup memberikan sedikit rezeki yang teman-teman miliki dengan bersepeda, itu sudah menjadi bisa dikatakan teman-teman sudah menjadi bagian dari Baik to Share itu sendiri. Dan untuk pertanyaan kedua tadi kerjasama dengan pemerintah ya Mas Gram ya. Untuk dengan pemerintah sebenarnya kami sendiri belum terpikirkan sampai ke situ karena kami belum sebesar yang teman-teman kira. Kami masih masih ingin mengembangkan konsep ini lagi agar tidak keluar dari jalur yang kita inginkan. Karena yang kita takutkan yang pertama adalah kita tidak ingin ditumpangi, kita tidak ingin dipolitisasi seperti itu, di mana kita menjadi menjadi alat untuk kepentingan suatu instansi atau perorangan seperti itu. Itu Mas Gram. Oke, terus mungkin pertanyaan terakhir, bagaimana jika teman-teman ingin berpartisipasi dalam program atau movement Baik to Share ini, Mas Rama? Mungkin kan tadi Mas Rama bilang ini hanya hashtag ya, tidak punya akun pribadi gitu ya Mas. Nah, bagaimana teman-teman bisa ikut berpartisipasi dalam Baik to Share ini? Oke, untuk teman-teman yang ingin berpartisipasi atau melakukan social movement dengan Baik to Share, untuk di Yogyakarta sendiri kebetulan kita ada kerjasama dengan Home Bookstore, Mas Gram, di mana Home Bookstore untuk saat ini menjadi poin untuk kita berkumpul. Jadi setiap 1 minggu sekali, biasanya kita lakukan hari Kamis, itu yang ada di Yogyakarta. Tapi untuk teman-teman yang ada di luar Yogyakarta, sebenarnya teman-teman bisa, karena menurut saya ini seperti panggilan dari hati. Jadi ketika teman-teman, aku pengen Baik to Share nih, teman-teman cukup melakukan itu dan bisa untuk menyambung silaturahmi dan berkomunikasi dengan kita yang ada di Yogyakarta. Teman-teman bisa gunakan hashtag
back to share untuk apa ya, menjalin tali persaudaraan dengan back to share ini. Seperti itu, Mas. Oke, Mas Rama, terima kasih waktunya. Ya, sama-sama, Penjelasannya mengenai Mas apa program Back to Share ini. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di kota-kota lainnya juga ya, Mas. Amin. Oke. Terima kasih Ya, waktunya. kalau kata orang Jawa, mohon pengestune. Oke, siap. Ya. Oke, Mas. Insya Allah berkah dalam kan, Pak. Ya, gitu, Mas. Amin, Mas. Oke, untuk selanjutnya kita akan beralih ke narasumber selanjutnya, itu narasumber terakhir, yaitu Mas Riki Isnanto. Mungkin bisa disambungkan ke Mas Riki. Halo, Mas. Halo. Halo, Mas Riki. Halo. Dengar suara saya, Mas? Ya, jelas. Jelas ya? Oke. Mas Riki Isnanto dari Oaklin Indonesia, dengan temanya memberi cinta kepada laut ya, Mas ya? Ya. Oke, saya jelaskan sedikit deskripsi ya, Mas, mengenai Mas Riki. Melalui Oaklin Indonesia, Mas Riki mengajak publik untuk meningkatkan kesadaran akan resiko sampah plastik dengan cara yang menyenangkan dan penuh petualangan melalui perjalanan perahu yang membawa orang ke bagian Indonesia yang indah di sekitar Selat Sunda. Betul ya, Mas? Iya, benar. Oke, waktunya 5 menit, Mas. Setelah Mas berbicara, nanti akan kita langsung hitung. Nanti setelah waktunya habis, nanti saya akan bel. Ya, Mas Riki ya. Terima kasih. Silakan Mas Riki untuk menjelaskan. Pak Karen dibantu videonya dulu aja. Oke. Traveling the world has always been my biggest passion. It's my dream to see amazing places in this world. And being a chef who cooks Indonesian cuisine has helped me to achieve this dream. And I'm pretty grateful for this. I've lived and worked in a few places like New Zealand, Norway, Chile, Costa Rica, and I found that these places has a really pure and clean, healthy environment, and I love it. I love being surrounded by this kind of environment. I'm back in Indonesia now because Indonesia has always been my home, and plus I really love surfing, and Indonesia has one of the best surf in the world. To me, there's never been a perfect or ideal answer. When someone pop a question to me, how come there's so many rabbits in such a beautiful paradise like Indonesia? And it's just not once or twice. I've come across this question to me a lot of times. And it get me thinking, I don't want to give answers. I want to do an action. What can I do? So I came up with Oaklin. The name pretty much means giving love to the ocean. Oaklin is not just another tour, like a mainstream tourism. No, it's not. It is an alternative tourism. It is designed to give positive impacts to the environment and to the people. I'm building a boat now so that I can take more people and the trip become more affordable, and also that way the boat will be bigger, is big enough to bring back the rubbish. And then the next one for me is to build a community-based retreat. So in this retreat, I'm going to recycle the plastic to become more useful stuff for the people. And I'm trying to involve all the communities around the retreat so they are involved in the recycling process, which is also will give them some extra income. So when this all happen, it's going to be my dream. I'm really focusing on this, and I really want to leave my patients.
Halo Mas. Iya, Mas Garam. Ya, silakan. Mungkin ada yang mau disampaikan? Tadi videonya udah kita lihat. Silakan. Ya, lanjutan dari video tadi sebenarnya saya udah dapat semuanya ya. Maksudnya udah dapat atensi dari macam-macam pihak, terus saya udah bisa beli tanah, sawah, rumah, dan bangun kapal untuk kelanjutan proyek. Tapi tahun 2018 daerah tempat proyek saya berkonsentrasi kena tsunami dan kena gempa, karena Krakatau, dan kebetulan saya dan teman-teman juga lagi di area, jadi berantakan lah istilahnya. Dan ya beruntung saya survive gitu loh. Terus nggak cuma itu, juga pas sebelum kejadian tsunami itu saya kena stroke. Jadi sementara Auckland vakum, tapi kelanjutan dari stroke, depresi, saya juga dapat trauma dari tsunami, benar-benar trauma sama laut. Sampai sekarang saya lagi traveling. Kemarin ke timur-timur, ke Pulau Semau, sempat Enggano, sekarang saya ada di Sumatera Utara, daerah terpelosok. Saya ambil kesimpulan dari kejadian semua itu, saya mau ngelanjutin project, dan setelah kejadian stroke dan tsunami, saya nggak hanya terpaut cuma di laut aja gitu loh kegiatan saya. Saya kemarin konsentrasi di laut karena memang saya senang sekali surfing kan, selancar, jadi udah laut. Tapi sekarang setelah saya telah lagi ya, laut atau gunung atau apapun ya bagian dari alam, dan ini faktor yang vital banget buat proyek saya gitu loh. Dan saya mau balik. Sorry Mas, udah habis waktunya. Nggak masalah. Ya, oke. Oke, Mas Riki, thank you untuk penjelasannya. Dan tadi videonya juga kita sudah lihat tentang Auckland ya Mas Adi ya. Ya. Tadi dari beberapa tampilan, tadi ada satu statement ya yang saya highlight. Tadi saya suka sekali ketika tadi ada pertanyaan, saya tidak ingin memberikan jawaban, saya ingin memberikan action. Itu cukup bold move gitu Mas. Itu cukup yaitu kita tidak membutuhkan jawaban, kita memberikan action, kita memberi dampak secara signifikan dengan tindakan kita gitu Mas. Dan itu sangat sangat bagus sekali gitu. Dan untuk movement itu berarti apakah ada regenerasi Mas? Maksudnya artinya gini, ketika tadi Mas bilang sempat vakum dan sebagainya, apakah ada persiapan regeneralisasi untuk teman-teman yang akan melanjutkan kembali tentang si Auckland ini gitu? Ya, saya udah traveling dari Februari ke tempat-tempat yang tadi saya sebutin buat mindahin Auckland gitu loh. Tapi seperti yang saya bilang tadi, saya nggak terpatok cuma pingin di laut aja. Soalnya sekarang saya juga di daerah pegunungan, sama aja konsepnya sama kayak Auckland. Ya ngerawat alam, ya manfaatin apa yang ada. Dan saya mau back to roots karena saya aslinya kan chef. Ya saya cuma ngolah makanan yang bisa saya temuin di daerah sini. Kebetulan saya ada sedikit knowledge dari kerjaan saya yang saya udah travel keliling dunia untuk kerja. Jadi saya coba aplikasiin ke situ aja. Nggak ada bedanya sama Auckland. Konsepnya sama. Gitu. Oke. Jadi ibaratnya spiritnya sama, hanya beda ini aja ya Mas ya. Tapi secara spirit sama berarti ya? Sama. Persis sama. Oke Mas Riki, terima kasih penjelasannya, sangat inspiring sekali apa yang Mas Riki lakukan dengan teman-teman di Auckland dan sekarang dengan proyek barunya. Semoga dilancarkan semuanya Mas, dan bisa recovery kembali Mas ya, seperti sedia kala untuk itunya, betul. Kita akan mencoba ini Mas ya,
beralih ke diskusi yang umumnya, kita akan mencoba membacakan pertanyaan dari teman-teman yang sudah memberikan beberapa pertanyaan di sini. Saya coba bacakan. Oke, untuk Oklin pertanyaannya adalah ketika sampah-sampah dikumpulkan, dari Mbak Karen ini pertanyaannya, ketika sampah-sampah dikumpulkan, apakah ada kelanjutan pengolahan sampah-sampah tersebut yang dilakukan oleh Oklin? Ya, yang tadi saya cerita, saya mau bikin retreat yang community based dan bangun kapal itu untuk fungsinya untuk ini gitu loh, untuk mengolah sampah yang kita kumpulin di tempat-tempat kita tadi main-main. Semuanya udah ada di benak saya udah ada konsep, udah ada rencana. Cuman sebelum itu jalan, kena tsunami, saya sendiri kena stroke dan segala macem, ya mandek. Tapi sekarang ini saya lagi coba jalan lagi dan nggak terpatok di laut, makanya saya lari ke sekarang yang di sini. Ya cari peluang aja. Tapi yang jelas mau jalanin Auckland lagi, itu aja. Oke Mas, thank you Mas untuk penjelasannya. Oke, kita coba lihat ke pertanyaan yang lain. Ini untuk Mas Andika. Mungkin bisa beralih ke Mas Andika. Ya Mas. Ya, Mas Andika, ini ada pertanyaan dari teman-teman untuk Mas Andika. Saya coba bacakan ya Mas. Boleh. Ini ada dari Istianatul Muflihah. Halo Pak Dika, saya izin tanya, apakah Agradaya membuka internship untuk mahasiswa? Terima kasih. Nah, silakan dijawab Mas. Oke, halo Mbak Isti, selamat malam. Kita sebetulnya sering buka sih, cuman untuk kondisi sekarang terkait pandemi, kita masih nunggu keadaan dulu sih. Kita untuk tahap sekarang masih belum. Tapi boleh kalau misalnya Mbak Isti atau temennya berkenan, boleh kirim email dulu. Nanti kalau kita udah ready secara protokolernya segala macam, nanti kita akan hubungi. Jadi bisa kontak lewat Instagram atau lewat DM juga boleh. Prinsipnya boleh kok. Oke. Sudah terjawab ya Mbak Isti, nanti mungkin bisa langsung hubungin direct message langsung apa itu Mas ya? Berarti ya. Oke. Terus ada pertanyaan lagi nih, Mas Dika, gimana sih area urban farming? Saya kan kecil katanya. Gimana caranya memaksimalkannya ya pada profit goal? Nah, dari Guari Galeri, dari Mas Ari. Yang dimaksud profitnya dalam hal apa dulu ini Mas? Karena tentu beda pendekatannya. Kalau yang dimaksud adalah profit untuk mencari keuntungan, dalam hal ini adalah uang yang setinggi-tingginya, juga perlu dilihat lagi tempatnya di mana, kotanya di mana. Jadi mesti pendekatannya ke segmentasi market. Jadi mesti tahu dulu, misal di daerah dekat tempat Mas tadi yang nanya itu, kira-kira bisa dipetakan kebutuhan di situ, marketnya yang dibutuhkan, kemudian bisa dicari. Pertama, ketemu data apa yang dibutuhkan. Kedua, cari yang punya nilai atau value yang paling tinggi, yang punya margin lebih besar. Nah, itu bisa difokusin ke sana. Dan itu nanti juga bisa nyambung ke budidayanya. Jadi bisa dipetakan urban farming-nya. Kalau biasanya kan kalau urban farming itu tantangannya tempatnya kecil. Nah, nanti bisa pakai strategi vertikultur. Jadi bisa pakai hidroponik atau dari botol bekas yang disusun gitu, segala macam itu bisa. Tapi kalau tujuan utamanya adalah profit, mesti tahu dulu marketnya sih. Syukur-syukur bisa punya pembeli tetap, misal hal ini bisa restoran atau perumahan di skala rumah tangga gitu sih. Oke. Ini ada pertanyaan terakhir Mas untuk Mas Andika. Apa saja sih tantangan dalam menjalankan Agradaya dan memasarkan produk-produknya? Oke, kalau tantangan sih sebetulnya tiap kami kan jalan untuk yang pengembangan rempah itu dari 2016. Nah, di tiap tahapan itu memang punya tantangan sendiri-sendiri. Di awal itu masalah modal, dari masalah dana. Jadi dulu kita
ketemu kelompok masyarakat yang ngembangin rempah, cuman kemudian gimana ya bisa nyari modal untuk bisa memberikan pelatihan, terus membeli alat pengolahan pasca panen segala macam. Nah, saat itu kita dapat, dan pola itu kita punya pendekatan yang berbeda-beda. Saat itu di Kulon Progo kita dapat funding dari Australia, kemudian di Trenggalek saat itu kita kebutuhan dananya itu diperoleh dari patungan 3 desa, pakai dana desa di situ. Jadi yang terkait modal itu, terus tentang tim juga selalu ada tantangannya seperti gonta-ganti tim yang tidak sesuai, juga ada tantangan di situ. Nah, yang tentang pemasaran sebetulnya di sebelum pandemi ya, sebetulnya kami cukup lumayan menantang untuk bisa melakukan edukasi market terhadap rempah-rempah yang seperti jahe, kunyit, temulawak, karena kesannya misalnya kalau kita ngomongin jamu itu kesannya tradisional, kuno, terus rasanya pahit segala macam. Nah, pas masuk momen pandemi itu sebetulnya kita lebih mudah secara edukasi market, karena orang-orang jadi sadar bahwa tanaman rempah biofarmaka atau empon-empon ini punya banyak fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, untuk menguatkan imunitas, kemudian kayak kunyit bisa untuk kebantu misalnya perempuan yang misalnya pas nyeri haid itu bisa lebih berkurang rasa sakitnya. Nah, di titik ini kita lebih mudah untuk edukasi. Cuman tantangannya ada lagi, yaitu di titik ini kompetitor makin banyak dan yang ngejual dengan harga lebih murah juga banyak. Nah, tapi kita balik lagi ke value sih. Jadi kita nggak cuma tentang produknya, tapi kita ngasih benefit lebih di situ. Itu sih Mas Gram. Oke, Mas Andika, terima kasih penjelasannya. Ya, Oke, kita beralih ke Mas Gali ya. Bentar, ini terakhir. Mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya di forum ini, karena waktunya sudah mendekati 9:30, sudah mau habis. Halo Mas Gali. Iya Mas. Oke. Kita bertemu lagi. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Oke. Mungkin udah dijawab di chat, cuman mungkin Mas Gali lebih bisa aku elaborate. Ini pertanyaan tadi kan, apakah anak-anak turut menuturkan cerita personal saat mereka menggambar? Dan mungkin tambahan dari saya, apakah selain ini ya, selain secara teknis dalam mengajarkan mereka menggambar, apakah ada ada metode-metode psikologi atau apa ya? Mungkin saya terapi ya. Terapi ya, mungkin kayak ada ahli-ahli yang kira-kira bisa memberikan bukan hipnoterapi ya sebenarnya, lebih kayak suntikan moral atau secara itulah, secara itu. Silakan Mas. Iya Mas, makasih. Jadi kalau misalnya relawan kami kebetulan memang ada beberapa yang kuliah atau mungkin sudah lulus dan sedang mengambil keprofesian untuk psikolog gitu. Tapi memang di kelas gambar sendiri kami tidak menyebut bahwa kami adalah terapis, karena itu adalah okupasi yang ya mungkin dalam tanda kutip lebih serius, cukup serius gitu. Kami tidak mau menyalahi aturan itu juga. Jadi kami memang untuk awal-awal mengajarkan yang pasti semua, baik yang terkena trauma bencana alam atau mungkin yang memang berada di bawah garis kemiskinan atau mungkin bahkan dua-duanya gitu. Jadi sudah di bawah garis kemiskinan, dia dapat bencana alam gitu. Kami biasanya tetap mengajarkan dasarnya itu adalah menggambar dari apa yang dilihat. Nah, kalau misalnya biasanya kita mungkin terbiasa untuk menggambar dari misalnya yang gunung dan awan dan jalanan gitu ya misalnya. Dan itu tidak ada yang salah dengan itu, tapi memang karena kita terbiasa berpuluh-puluh tahun, generasi saya terutama ya, diajarkan dengan cara seperti itu, kan biasanya kan memang ada kecenderungan untuk semua gambar itu jadi seragam, gitu. Which is nggak apa-apa, gitu. Nah, tapi kalau di kelas gambar, kami menekankan lebih ke individualitas anak-anak ini sendiri dengan cara menghargai sudut pandang tempat mereka menggambar objek itu. Jadi misalnya ada mainan yang digambar, dikasih ke anak-anak ini dan mereka mendapatkan sisi yang berbeda-beda, dan disitulah kami menekan kepada mereka bahwa tiap sisi itu bisa menjadi menarik dan bisa menjadi bagus. Jadi nggak harus dapat, misalnya ada boneka gajah, mereka nggak harus mendapatkan matanya atau mungkin mukanya doang gitu. Tapi dari samping pun juga bisa bagus, bahkan dari dari pantat gajahnya pun bisa juga menarik gambarnya gitu. Dan itu yang anak-anak ini akhirnya belajar juga gitu. Yang kedua, kami menekankan untuk selalu menyelesaikan apa yang dimulai. Jadi karena saya tahu sendiri, sebagai saya dulu pernah anak-anak juga, gitu, ketika saya menggambar saya senang
gonta-ganti gitu ya, gonta-ganti kertas, terus baru mulai langsung ngerasa bosen apa gitu. Tapi dulu almarhum bapak saya mengajarkan untuk selalu menyelesaikan apa yang kita mulai. Dan ini menurut saya sangat-sangat penting untuk ditekankan ke anak-anak ini, supaya mereka juga bisa melihat hasil karya mereka yang sudah selesai sebelum mereka maju ke kasarnya kalau nanti mereka udah lebih gede gitu ya, next project gitu. Jadi dan memang tidak semua anak punya dalam tanda kutip talent natural untuk menyelesaikan gambar mereka dengan cepat, tapi mereka bisa belajar untuk lebih bersabar gitu. Dan nanti tadi masuk ke pertanyaan yang pertama dari Mbak Karen juga, kita bisa melihat banyak sekali guratan-guratan ataupun cerita-cerita yang ada di dalam gambar mereka, walaupun gambar mereka itu objeknya sama. Gitu. Saya bukan psikolog, jadi saya tidak bisa membaca dengan itu ya, tapi maksudnya saya sendiri sebagai pelaku seni bisa merasakan itu gitu. Ada mungkin ada yang lebih pemalu, ada yang mungkin lebih berani gitu. Macam-macam. Oke, terima kasih Mas Gali penjelasannya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman mengenai program inspiring dari kelas gambar yang dilakukan Mas Gali dan teman-teman sekalian. Oke, berhubung waktunya sudah habis, saya mewakili Home Bookstore dan Guari Galeri dari Mbak Karen dan Mas Ari ingin mengucapkan banyak terima kasih ke teman-teman, khususnya kepada narasumber Mas Andika Mardika dari Agradaya, bersama Mbak Asri Saraswati juga, yang kedua Mbak Felicia Emily dari Sepatu Kimin dan Mas Arya, terus Mas Gali Sakti dari kelas gambar, Mbak Rahma Safitri dari Yayasan Kampung Halaman, Mas Ramadan Yudhistira Mukogita dari Bike to Share, dan yang terakhir Mas Riki Isnanto dari Oaklin Indonesia. Kami ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan oleh teman-teman sehingga diskusi 5x6 ini bisa berjalan dengan baik. Semoga apa yang Mbak dan Mas lakukan ini bisa terus menginspirasi teman-teman di luar sana dan bisa terus berkelanjutan ya Mas ya, sehingga membawa dampak secara signifikan buat society kita gitu. Mungkin sebelum kita membubarkan forum ini kita foto bersama dulu. Mungkin dari Mbak Karen bisa mulai menyalakan video. Mungkin semua dari peserta bisa dicoba di video ini dinyalakan, kita akan foto bersama di forum ini. Oke, Mbak Karen bisa dinyalakan ininya? Sip. Oke. Nanti Mbak Karen yang akan ambil ini ya, aba-aba ya. Nanti kita Oke, teman-teman. Ya, 1, 2, 3. Oke, udah. Oke. Mbak Karen mungkin ada yang mau disampaikan sebelum ini? Ya, terima kasih untuk semua teman-teman telah mempresentasikan kegiatan-kegiatan yang sangat menginspirasi kita semua pastinya. Dan kedepannya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi, atau mungkin ada teman-teman yang mau berkolaborasi dengan Home Bookstore dan Guari Galeri. Kami sangat senang sekali. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak waktunya. Thank you so much. Terima kasih. Thank you so much. Thank you, Terima kasih Mbak Karen, Mas Thank you semua. Terima kasih Kak Karen. Thank you. Thank you.